Kisah dukun asal Indonesia yang bantu polisi bongkar kasus perampokan 129 kg emas. Pada akhir tahun 1970-an, Jakarta digemparkan oleh serangkaian perampokan toko emas yang dilakukan dengan sangat rapi dan sukses mengelabui polisi. Peristiwa ini mencapai puncaknya ketika 129 kg emas berhasil digasak dari berbagai toko emas di ibu kota. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib karena jarang terjadi perampokan dengan skala sebesar itu pada masa tersebut. Awal dari rangkaian perampokan ini terjadi pada 20 September 1977 ketika sebuah toko emas di Kebon Kacang, Tanah Abang, menjadi sasaran perampok bersenjata. Sebanyak 2 kg emas berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Setelah kejadian ini, perampokan emas terus berlanjut di berbagai tempat di Jakarta dan tak ada satupun yang berhasil digagalkan. Hingga akhirnya, total 129 kg emas berhasil dicuri. Polisi yang melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan akhirnya menemukan petunjuk yang mengarah pada satu nama, yaitu Johny Indo. Pria ini dikenal luas sebagai aktor dan bintang iklan ternama di Indonesia pada masa itu. Namun, di balik popularitasnya, Johny ternyata memiliki kehidupan rahasia sebagai seorang perampok. Polisi mulai mencurigai Johny setelah menangkap beberapa kaki tangannya pada 18 April 1979. Kabar bahwa seorang artis terkenal seperti Johny Indo terlibat dalam perampokan besar ini tentu saja membuat polisi terkejut. Setelah berhasil mengidentifikasi Johny sebagai pelaku utama, polisi segera melakukan penggerebekan di rumahnya. Sayangnya, Johny yang sudah memiliki firasat bahwa dirinya akan ditangkap berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba. Pada pelariannya, Johny mendatangi seorang dukun di Ancol untuk mencari perlindungan. Sang dukun menyarankan Johny untuk pergi ke sebuah gua di Gunung Guruh, Sukabumi, untuk bertapa dan mencari keselamatan dari kejaran polisi. Johny mengikuti saran tersebut dan segera berangkat menuju Sukabumi. Setelah menempuh perjalanan panjang, Johny akhirnya tiba di gua yang dijaga oleh seorang dukun kuncen. Lalu di sana, Johny mengutarakan niatnya untuk bertapa dan menyelamatkan diri dari polisi. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah buronan kasus perampokan emas yang saat itu tengah dicari-cari oleh aparat. Mendengar pengakuan tersebut, sang dukun kuncen terkejut menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang buronan besar. Sang dukun memutuskan untuk tidak terlibat dalam masalah tersebut. Lalu dengan strategi cerdik, ia berpura-pura mengizinkan Johny untuk bertapa di dalam gua. Namun setelah itu, ia segera turun gunung dan melapor kepada polisi. Laporan dari dukun tersebut langsung ditindaklanjuti oleh polisi yang segera naik ke Gunung Guruh dengan persenjataan lengkap. Pada 26 April 1979, petualangan Johny Indo berakhir di puncak gunung tersebut ketika ia ditangkap oleh polisi. Sang dukun yang awalnya didatangi Johny untuk mencari perlindungan justru menjadi kunci yang membantu polisi menangkap buronan ini. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Johny Indo atas kejahatan yang dilakukannya. Selama mendekam di balik jeruji besi, Johny menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk bertobat. Ia kemudian menjadi seorang Kristen yang taat. Setelah bebas, Johny kembali ke dunia hiburan, di mana ia tetap berkarir hingga akhir hayatnya pada 26 Januari 2020.